masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Halo, shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, ketemu lagi nih dengan abang dan kakak sekolah minggu Rukun Melawan. Nah, adik-adik, bagaimana kalian sudah siap untuk mengikuti kebaktian online pada hari ini? Kalau adik-adik yang masih belum mandi dulu ya, supaya nanti mendengarkan firman Tuhannya kalian sudah siap dengan segar, oke? Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita, sediakan dulu persembahan dan Alkitabnya ya. Oke, sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Engkau masih memberkati kami dan Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Engkau. Tuhan yang baik, saat ini kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Engkau yang bekerja Tuhan untuk setiap adik-adik kami yang mengikuti kebaktian pada hari ini, sehingga mereka Tuhan boleh mendapatkan firman Tuhan yang boleh mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk melayani adik-adik kami, sehingga kami boleh memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap adik-adik sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan kebaktian ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan mengangkatkan lagu pujian kita yang pertama, yaitu Mata Tuhan Melihat. Sambil bertepuk tangan kita puji Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itu jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita boleh ulang kayak gini ya, lebih semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, adik-adik yang di rumah, pasti kita semua percaya kan bahwasanya Tuhan melihat apapun yang sedang kita lakukan. Makanya jangan sekali-sekali berbuat hal yang jahat. Nah, Tuhan itu adik-adik sangat senang, sangat suka sama anak-anak yang mengasihi sesamanya manusia. Maka dari itu kakak mau ajak kalian semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri supaya lebih semangat. Sambil bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan mengangkatkan lagu pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji kembali nama Tuhan dengan mengangkatkan pujian kita, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Yesus, sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa kembali bangun pagi hari ini dalam keadaan yang semangat, sukacita penuh Tuhan, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, berkati pikiran kami, mata kami, telinga kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja Tuhan. Begitupun dengan hamba yang Kau pakaikan, kiranya Kau berkati dia agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan perintah-Mu saja. Inilah doa kami kurang sempurna Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini nats Alkitab kita diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Silahkan dibuka Alkitabnya. Kita baca Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, itulah sebagian dari nats kita hari ini. Tema kita hari ini adalah sopan santun atau tata krama. Nah, orang Medan rata-rata itu kalau bercerita atau berbicara itu nada atau intonasinya itu tak bisa dijaga. Contohnya nih adik-adik, dari mana kau? Lagi ngapain kau? Seperti itulah contohnya orang Medan. Cuman pada hari ini kita ditekankan bahwa untuk dapat menyampaikan kepada orang lain di mana orang lain tersebut merasa tenang, tentram, dan beroleh kasih dari apa yang kita ucapkan. Nah, contohnya nih adik-adik,
anak kecil gitu kan, pernah nggak dipanggil orang tuanya mama atau bapaknya? Contoh, anu katanya, apa respon adik-adik? Ada yang bilang, apa mak? Apa pak? Katanya kan seperti itu. Nah pada hari ini kita ditekankan untuk lebih bisa bersopan santun, di mana kita bisa menjawab, anu, iya mak, ada apa mak? Nah di mana orang tua kita yang mendengarkan balasan dari ucapan kita itu merasa, oh anakku baik, oh anakku sopan santun, seperti itu contohnya. Dan untuk anak-anak kelas tanggung dan remaja itu kadang ada nih, dia mengajak teman-temannya, ayo kita BB dia, SKT kita, katanya seperti itu, dalam arti tidak mau berteman lagi. Nah itu dilarang untuk hari ini. Di dalam firman Tuhan bahwasanya kita tidak boleh menyimpan amarah, dendam, dan pertengkaran untuk hari ini. Nah untuk anak kelas tanggung sekarang udah nggak boleh lah lagi untuk BB-BB-an atau SKT, nggak boleh ya, itu dimarah atau dilarang sama Tuhan. Nah buat anak remaja sesuai dengan topik kita nih, nah, topik kita itu sopan santun ataupun tata krama gitu kan. Nah selain yang sudah kita jabarkan tadi untuk anak kelas kecil, dari untuk menyapa orang tua ataupun sekeliling kita itu kalau bisa kita ramah, sopan santun. Ya memang sih kita orang Medan kan, logaknya itu, emosinya itu, darah tinggi kita itu pasti ada. Cuman di dalam Kristus kita itu bisa lebih merendahkannya lagi gitu kan. Jadi kita bisa sopan santun untuk merespon orang. Nah untuk anak remaja nih, nah sekarang itu kan lagi gencar itu sosial media, di mana hoax itu bertebaran di mana-mana. Nah kita sebagai remaja Kristen dituntut untuk tidak sama seperti mereka, di mana kita tidak boleh menyampaikan berita atau kabar yang tidak sesuai dengan yang seadanya terjadi gitu kan. Nah terlebih hari ini temanya itu sopan santun atau tata krama. Nah anak remaja itu boleh itu dari segi pakaiannya, dari segi dia berbusana itu agak lebih dijaga. Kenapa? Karena kita itu diciptakan seturut dan segambar dengan Allah, dan kita itu ditugaskan untuk menjaga kekudusan dari Allah. Jadi dari segi berbusana ataupun dari segi berpakaian harap dijaga, di mana kita tidak mengundang orang lain untuk berbuat jahat kepada kita. Jadi dari segi tema kita hari ini sopan santun atau tata krama, yang dari awal yaitu dari segi kita membalas perkataan orang atau menyapa orang lain itu, ya kita membuat orang yang kita sapa itu merasa damai hatinya atau tentram, atau kita menebarkan kasih kepada sesama. Terus kita itu tidak boleh berkata kotor, gitu dia kan. Kita tidak boleh berkata kotor, di mana zaman sekarang itu isi kebun binatang semua itu bakal diucapkan gitu dia kan. Semua isi kebun binatang bakal diucapkan, tetapi kita anak Kristus tidak boleh gitu dia. Kita tidak boleh. Kita harus bisa lebih menahan diri kita untuk tidak menyebutkan nama-nama binatang tersebut. Nah, dan terlebih kepada anak kelas remaja itu tingkat sopan santunnya harus lebih ditingkatkan lagi, karena apa? Kita bakal beranjak ke di tempat dimana kita itu sebentar lagi harus bersosialisasi dengan tetangga kita atau teman-teman, ataupun nanti kerabat-kerabat kerja, ataupun teman-teman sekolah, ataupun teman-teman kuliah nanti kelak ke depannya, di mana di kelas remaja ini sudah harus lebih dijaga dari kita mau menyapa orang, sopan santun baik dari segi ucapan maupun dari segi berbusana. Pernah nggak kita nanti berpikir kelak bahwasanya ketika kita wawancara di dalam suatu pekerjaan gitu ya kan, ketika kita duduk, sikap kita berdiri, sikap kita berbicara, sikap kita berpakaian itu bakal jadi salah satu poin-poin yang mereka lihat supaya kita dapat masuk ke suatu pekerjaan. Nah, adik-adik dari kecil ini Tuhan Yesus sudah ajarkan untuk boleh belajar hal itu dari kecil dan di dalam Kristus tentunya gitu dia kan. Jadi untuk nggak boleh lagi nih ke depannya kalau disahut ataupun dipanggil orang tuanya kan, katanya kan, nggak boleh kita bilang apa mak, tunggulah sebentar lagi gitu, nggak boleh lagi. Berarti itu sudah janji bahwasanya kita
menjadi anak Kristus yang punya sopan santun, di mana kita bisa balas dia, iya mak sebentar ya, sedang ada yang saya kerjakan, sebentar lagi ya mak, iya mak ada apa gitu kan. Jadi orang tua kita tadi pun yang mendengarkannya sukacita hatinya gitu, dia kan damai dia rasakan. Jadi buat adik-adik pun kelas tanggung dan remaja itu tadi lebih kita ditekankan untuk lebih bisa bersopan santun, baik dari segi ucapan maupun berbusana. Dan intinya adalah dimana di kitab Efesus yang ke-32 tadi dikatakan bahwa tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, katanya seperti itu. Jadi kita harus ramah kepada orang lain sehingga terjalin kasih mesra, katanya. Mesra itu bukan yang hanya untuk yang konteks orang berpacaran saja, tidak gitu ya. Jadi orang yang mendengarkan ucapan kita itu merasa damai, tentram hatinya, itu maksudnya. Terlebih kita dituntut untuk bisa mengampuni sesama kita, sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita juga. Karena kalau kita punya dendam, kita punya amarah, dan kita tidak mau mengampuni orang lain, pasti ucapan yang keluar dari mulut kita itu tidak sopan gitu ya. Contoh, abang punya sakit hati bisa dibilang, atau punya dendam terhadap teman abang, sehingga apapun yang dilakukannya abang tidak setuju ataupun marah terhadap dia, sehingga dia pun negur abang, Andi, katanya seperti itu. Apa? Itulah respon ketika dendam, amarah ataupun sifat tidak mengampuni masih ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita bisa mengampuni dia panggil saya, Andi, ya ada apa? Berbeda toh. Jadi orang yang mendengarkan pun kalau kita sahut apa, dia pasti emosi sedikit, terjadilah perkelahian contohnya. Tetapi kalau dia menegur, Andi, ya ada apa? Nah, terjalinlah komunikasi dan dia pun merasakan kasih dan damai ketika kita menyapa dia. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, sopan santun itu salah satu kriteria kelak kita dewasa itu bakal kita bawa mati. Dimana sopan santun itu adalah suatu karakter, dimana sopan santun itu adalah suatu identitas kita sebagai orang Kristen. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, khususnya Rumun Belawan, kita diajarkan untuk lebih bersopan santun dan bertata krama dari ini, dimana kita bisa menegur sesama kita itu dengan sopan, seadanya, dan mereka pun yang mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut kita itu, mereka merasakan kasih dan damai sejahtera. Dan buat anak remaja khususnya, sopan santun atau bertata kramalah dalam segi sikap dan berbusana, sehingga kita itu mencerminkan Kristus, kita menjaga kekudusannya, dan kita tidak mengundang orang lain untuk berbuat jahat kepada kita. Nah, adik-adik, bersopan santunlah lebih kita, bertata keramalah kita, sehingga Kristus dipermuliakan dari apa yang kita ucapkan dan dari apa yang kita perbuat gitu dia. Amin. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami bisa lebih lagi untuk bersopan santun, baik kepada orang tua kami, sekeliling kami, dan masyarakat lainnya. Tuhan, kami lebih masih bisa bertata krama dan menjaga sopan santun, baik dari segi ucapan, perilaku, maupun dari segi berbusana kami. Tuhan, berkati kami Tuhan, jangan lepaskan tangan-Mu daripada kami, bimbing kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita memasuki persembahan. Mari berikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan pujian bagi namanya. Di sini kami bawa. Boleh satu kita Tuhan. Di sini kami bawakan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapakah
adik-adik kami yang berada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online di saat ini. Terima kasih Tuhan, ada kekuatan dan semangat yang baru bagi setiap adik-adik kami. Biarlah itu tetap tercurahkan bagi adik-adik kami Tuhan, sehingga mereka bersuka cita. Damai sejahtera-Mu yang selalu ada dan menghampiri di setiap bagian kehidupan adik-adik kami. Terima kasih Yesus buat firman yang sudah Tuhan tuaikan bagi kami di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi wahyu bagi setiap adik-adik kami dan menjadi pegangan bagi setiap adik-adik kami, hingga mereka mampu, bahkan mereka menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Berkati juga persembahan yang sudah kami berikan di saat ini Tuhan. Berkati menjadi berkat bagi-Mu, dan berkati juga apa yang sudah kami berikan, sehingga tangan-tangan Tuhan yang melimpah bagi setiap kehidupan bahkan orang tua adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa setiap orang tua kami dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun bekerja ataupun sedang beraktivitas. Mari Tuhan Yesus berkati setiap kehidupan orang tua kami, bahkan pekerjaannya, bahkan usahanya, apapun yang dimilikinya. Biarlah itu berkat-Mu yang selalu melimpah baginya, dan berikan kesehatan bagi keluarga kami, bahkan orang tua kami. Engkau memberkati setiap apa yang menjadi yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap adik-adik kami yang berada di rumah. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap memberikan kelimpahan baginya, bahkan kekuatan, kesehatan, dan sukacita-Mu, semangat yang baru, sehingga mereka bisa melewati hari-hari di masa pandemi ini dan di masa libur sekolah ini. Walaupun mereka tidak keluar, tapi Tuhan tetap memberikan sukacita baginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau mampu memulihkannya bagi setiap bangsa dan negara kami ini, mulai dari tingkatan presiden, menteri, bahkan pejabat yang menaungi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan apapun yang menjadi usaha ataupun menjadi pekerjaan. Mari Tuhan Yesus yang memberkatinya, sehingga bangsa dan negara kami Tuhan pulihkan dengan kasih karunia-Mu. Berkati Tuhan gereja kami, mulai dari pendeta ataupun pelayan-pelayan yang ada di bagian di tempat ini. Biar Tuhan berkati pelayan kami, berkati setiap hamba-Mu yang menjadi bagian di tempat ini, kehidupannya, pelayanannya, bahkan keluarga. Terima kasih Tuhan. Berkati juga guru-guru yang ambil bagian di dalam setiap ibadah online. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyatukan hati dan visi kami, bahkan Engkau juga memberkati setiap kesehatan kami dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak luput dari salah dan dosa. Ampunilah Tuhan, sehingga berkat yang Tuhan berikan bagi kami tidak terhalang tentunya. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup kebaktian online kita angkat kembali satu lagu pujian, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari kita bersatu di dalam doa.
Mari kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam bahasa Indonesia. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Nah, kebaktian online kita sudah selesai untuk hari ini. Sampai bertemu di kebaktian online minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.